Halo semuanya, kalian pernah nggak sih kepikiran kayak kenapa ada pasangan yang gajinya pas-pasan, tapi hidupnya kelihatan adem ayem, stabil, dan tetap bisa nabung bareng? Sementara ada juga yang penghasilannya 2 kali lipat lebih gede misalnya, tapi setiap akhir bulan malah ribut terus gara-gara uang. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang beberapa strategi keuangan yang biasa dilakukan oleh pasangan-pasangan yang ideal. Bukan yang sempurna ya, tapi yang cerdas dan realistis dalam mengatur keuangan bersama. Ini lebih ke cara-cara sederhana yang bisa banget dipraktekin sama semua orang, sama kalian dan pasangan kalian, walaupun penghasilannya mungkin masih terbatas, atau masih ada cicilan ini itu, atau masih sering dapat godaan jajan online misalnya. Karena memang hidup bareng itu nggak cukup cuman modal cinta doang ya. Kita butuh strategi, kekompakan, dan komitmen biar keuangan gak jadi sumber stres, tapi justru jadi alat untuk membangun kehidupan bersama yang semakin layak dan bermakna. Oke, kita mulai dulu dari level praktis dan ringan. Ini cocok buat kalian yang baru mau mulai dari nol. Pertama, tipsnya adalah berikan hadiah yang bermakna, bukan yang mahal-mahal. Di zaman sekarang ini, banyak dari kita yang terjebak di ekonomi validasi. Merasa harus kasih kado atau hadiah buat pasangan yang mahal-mahal biar dianggap perhatian. Padahal perhatian itu nggak harus mahal kan, tapi harus dengan niat dan ketulusan. Contohnya kayak masakin makanan kesukaan pasangan pas dia capek, atau tulis surat atau notes kecil dan selipin di dompetnya. Kalau memang ada rezeki buat beli kado, ya silahkan. Tapi kalau memang lagi ngatur cash flow, atau lagi nabung buat tujuan yang lebih besar, hadiah-hadiah sederhana yang personal itu jauh lebih bermakna dan nggak mengorbankan tujuan jangka panjang kalian. Hadiah itu intinya untuk menunjukkan bahwa pasangan kita dihargai. Dan penghargaan itu bisa muncul dari hal-hal kecil, asal dibungkus dengan niat baik dan momen yang tepat. Next, tips yang kedua, punya aktivitas murah meriah bareng. Kadang kita mikir quality time itu harus ngopi di cafe yang lucu misalnya, atau staycation ngabisin duit, atau bahkan jalan-jalan keluar kota. Padahal banyak pasangan yang sebenarnya cuma butuh waktu yang benar-benar present dan terkoneksi gitu ya, satu sama lain. Aktivitas yang murah meriah kayak masak bareng di rumah sambil muter lagu, jogging bareng di taman, atau ngopi pagi sambil ngobrol random gitu ya di teras, atau main game berdua di rumah. Itu semua bisa jadi momen bonding yang gak kalah kuat. Dan yang lebih penting, gak mengganggu cash flow kalian. Karena kalau quality time selalu dikaitkan dengan pengeluaran, apalagi pengeluaran yang besar, maka ketika kondisi keuangan lagi ketat, kalian bisa jadi ngerasa gak punya cara lain untuk deket lagi. Padahal yang bikin makin deket itu bukan tempatnya ya, tapi keterhubungan kalian. Lanjut, tips yang ketiga, rayakan pencapaian keuangan sekecil apapun itu. Ini nih, bagian yang sering dilewatin. Karena banyak dari kita yang ngerasa, baru bisa nabung 1 juta, apa yang mau dirayain? Padahal mindset kayak gitu tuh yang bikin kita gampang ngeremehin progres, dan akhirnya males untuk lanjut. Nah, coba ubah pola pikirnya. Kalau misalkan kalian dan pasangan berhasil nabung konsisten selama 3 bulan, atau lunasi 1 cicilan, atau nggak jajan kopi selama 2 minggu, atau berhasil nggak merokok selama 2 minggu dari yang tadinya setiap hari ngerokok 1 bungkus. Nah, itu layak dirayakan. Nggak harus yang fancy, yang mahal-mahal. Bisa cuman dengan bikin mie instan favorit misalnya, terus makan sambil nonton film bareng, atau traktiran kecil-kecilan yang sesuai dengan budget, yang udah dibajetin gitu ya. Yang penting itu, ada momen refleksi bareng bahwa kita bisa loh sejauh ini. Walaupun pelan-pelan, tapi kita bergerak maju. Perayaan kecil itu tuh kayak pit stop di tengah perjalanan. Bikin kita recharge dan semangat untuk lanjut lagi. Next, tips yang keempat, bikin lomba yang seru soal keuangan. Selain membangun kekompakan sama pasangan lewat kegiatan-kegiatan konsumtif kayak liburan, makan di luar, belanja, dan lain-lain. Coba juga deh lakuin challenge atau tantangan keuangan kecil-kecilan yang bikin kalian saling dukung dan saling dorong untuk lebih disiplin. Kayak misalnya
bulan ini siapa yang paling sedikit jajan di luar, atau siapa yang bisa nabung recehan paling banyak di dompet digital, atau kayak challenge belanja mingguan gak lebih dari sekian ratus ribu misalnya. Dari luar kelihatan receh, tapi ini bisa banget jadi alat bonding yang menyenangkan dan bikin kalian lebih sadar sama pengeluaran. Bukan kompetisi untuk ngebuktiin siapa yang paling hemat, tapi lebih ke bentuk kebiasaan bareng yang bisa bikin progres keuangan kalian jadi terasa lebih ringan dan fun. Dan dampak jangka panjangnya, kalian jadi punya budaya komunikasi keuangan yang gak tegang, karena semua dibangun dari kebiasaan kecil yang positif dan berdua. Lanjut, tips yang kelima, sepakati batas pengeluaran pribadi. Ini kedengarannya mungkin simpel ya, tapi sebenarnya ini salah satu kunci penting untuk mencegah konflik kecil yang bisa jadi besar. Karena dalam hubungan rumah tangga itu kan sering banget terjadi kayak, kok kamu beli itu sih? Bukannya kita lagi hemat. Lah, itu juga kamu kemarin jajan skincare mahal-mahal. Padahal dua-duanya sama-sama pengen nyenengin diri sendiri. Cuman gak dibahas di awal soal batasannya. Nah, solusi yang banyak dipakai pasangan yang ideal adalah punya uang jajan masing-masing yang udah disepakati dari awal. Jadi misalnya dari penghasilan bulanan, masing-masing punya alokasi sekian persen untuk kebutuhan pribadi. Bebas mau dipakai buat apa aja, mau beli kopi, beli game, skincare, atau makan siang fancy gitu ya misalnya. Yang penting itu nggak mengganggu pos kebutuhan rumah tangga. Dengan cara ini, kalian jadi punya ruang untuk tetap jadi diri sendiri, nggak gampang saling curiga atau nyindir soal belanjaan, dan tetap menjaga transparansi finansial yang sehat. Karena hubungan yang sehat itu bukan soal mengontrol pasangan kan, tapi soal saling mengerti batasan dan tanggung jawab. Nah, itu tadi tips di level basic untuk membangun kerjasama finansial bareng pasangan. Sekarang kita naik ke level berikutnya, yaitu level rutin dan berbasis komunikasi. Di sini tips yang pertama adalah mengatur anggaran berdua. Budgeting atau bikin anggaran itu sering disalahpahami. Banyak yang ngira itu cuman urusan salah satu pihak, mungkin pihak suami atau pihak istri doang. Atau malah bikin anggaran itu justru bikin hidup jadi terlalu kaku. Padahal justru sebaliknya. Bikin anggaran itu bakal bikin kalian lebih merdeka secara finansial. Karena kalian jadi lebih mengerti berapa sih pengeluaran wajib setiap bulan, mana pengeluaran yang bisa dikurangi, dan apa yang sebenarnya bikin uang kalian bocor. Anggaran yang dibuat berdua itu juga bisa membantu menghindarkan kalian dari konflik yang nggak perlu. Misalnya nih, pas salah satu belanja, yang lain jadi nggak perlu curiga karena semua udah masuk di rencana. Transparan gitu. Oh iya, dan yang penting, bikin anggaran itu jangan pas lagi emosi atau lagi kepepet gitu ya. Lakuin pas kalian lagi santai, rileks, sambil ngeteh atau ngopi bareng misalnya. Biar suasana diskusinya lebih enak. Lalu, atur anggaran itu fleksibel. Artinya tetap ada pos buat hiburan ya. Tetap bisa self-reward, tapi sesuai dengan kapasitas. Biar kalian gak lagi menjadi korban perasaan bersalah setiap kali pengen jajan atau liburan. Yang paling terasa dari kebiasaan ini adalah kalian bakal lebih terarah. Uang yang masuk gak lagi kayak air yang lewat selokan, tapi kayak aliran sungai yang beneran ngalir ke tempat yang kalian mau. Lanjut, tips yang kedua, buat rapat keuangan bulanan informal. Kata rapat ini mungkin kedengarannya kaku dan serius ya, tapi sebenarnya ini bisa kalian ubah jadi ritual bulanan yang justru seru dan mempererat hubungan. Cukup sediakan waktu setidaknya sekali sebulan, mungkin di awal bulan sambil sarapan bareng atau sore-sore duduk bareng gitu. Lalu obrolin hal-hal kayak, apa aja pengeluaran bulan lalu yang agak boros? Ada nggak pengeluaran nggak terduga yang harus diantisipasi bulan ini? Terus juga target nabung bulan ini bisa ditambah dikit nggak? Dan apa aja sih kebutuhan keluarga, anak, atau orang tua yang perlu disiapin? Tujuan dari rapat ini bukan buat saling kritik, tapi buat saling support. Dan buat pasangan, ini cara yang bagus banget untuk latihan komunikasi keuangan secara sehat. Dengan terbiasa berdiskusi soal keuangan, kalian jadi lebih cepat tanggap kalau ada masalah, daripada disimpan sendiri sampai numpuk jadi bom waktu. Dan yang paling penting,
kalian bisa tumbuh sebagai partner sejati, bukan cuma sekedar dua orang yang tinggal serumah. Next, tips yang ketiga, punya tujuan bersama. Bukan cuma saling tahu, tapi saling dukung. Nah, ini tuh pondasi utama banget ya. Karena hubungan yang sehat itu nggak cuma butuh cinta, tapi juga visi bareng-bareng. Misalnya, kalian punya impian rumah sederhana, nyekolahin anak sampai kuliah, atau traveling jalan-jalan ke tempat yang selama ini cuma bisa kalian lihat di Instagram, atau punya tabungan pensiun biar nggak ngerepotin anak. Yang penting, semua itu dibahas dan disepakati bersama. Bukan yang satu pengen nabung buat masa depan, yang satu malah pengen gaya hidup YOLO terus. Karena kalau arahnya nggak sama, bertolak belakang, pasti capek deh. Akhirnya yang satu ngerasa berjuang sendirian, yang satu ngerasa dikekang. Jadi, coba mulai dari hal kecil, duduk bareng, obrolin mimpi-mimpi atau cita-cita kalian, terus catat, dan kasih target yang realistis. Nggak perlu yang muluk-muluk. Kadang tujuan sederhana kayak, kita mau bebas dari utang dalam waktu 1 tahun. Itu aja udah bisa jadi pemicu semangat bareng. Karena gini, kalau udah ada tujuan bersama, kalian bakal jadi lebih gampang bilang enggak ke hal-hal yang enggak sejalan. Menolak keinginan sesaat terasa jadi lebih ringan karena ada sesuatu yang lebih penting di depan. Next, tips yang keempat, manfaatkan fasilitas kredit secara strategis dan bareng-bareng. Nah, sekarang kan kita hidup di era yang serba gampang nih. Tinggal klik, barangnya datang, bayarnya bisa belakangan. Praktis banget. Tapi justru karena terlalu praktis, seringnya kita tuh nggak sadar kalau tagihan kecil-kecil itu numpuk, jadi beban yang bikin keuangan kita semakin berat. Makanya, pasangan yang cerdas finansial itu bukan yang anti fasilitas kredit, tapi yang tahu kapan harus pakai dan kapan harus menahan diri. Contohnya, kalau kalian pakai paylater atau kartu kredit, atau apapun itu fasilitas kredit, sepakati dulu, kita boleh gesek atau paylater maksimal berapa sebulan. Dan apa aja sih kategori pengeluaran yang boleh dicicil. Dan kalian juga bisa bikin aturan bareng, misalnya, nggak pakai paylater untuk hal yang habis dipakai dalam sehari. Contohnya kayak makanan, tiket konser, nongkrong. Terus juga hanya menggunakan kartu kredit untuk belanja kebutuhan bulanan yang memang sudah dianggarkan, biar bisa dapat cashback, diskon, atau poin. Atau semua tagihan harus lunas full di bulan yang sama. Jangan cuma bayar minimum, karena itu bikin bunga ngumpul, diam-diam. Dan jangan lupa, penting juga untuk komunikasikan alasan di balik setiap cicilan. Kadang masalah di pasangan itu bukan karena cicilannya gede, tapi karena nggak dikasih tahu. Misalnya, tiba-tiba tagihan listrik telat karena uangnya ternyata kepake buat beli gadget yang pakai paylater dan pasangannya nggak tahu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang sering bikin ribut. Padahal kalau dari awal udah dibahas bareng-bareng, kita bisa mutusin bareng juga. Ini layak nggak sih buat dicicil sekarang? Atau mending kita nabung dulu 2-3 bulan misalnya, biar nggak nambah beban. Dan satu hal lagi yang nggak kalah penting juga, hindari pinjaman online yang nggak jelas. Kalau memang udah terpaksa banget butuh dana cepat, coba diskusikan dulu opsi yang lebih aman, misalnya pakai dana darurat kalau udah punya, atau pinjam dari keluarga yang bisa dipercaya dan dikembalikan dengan komitmen, atau manfaatkan fasilitas pinjaman resmi dari bank dengan bunga dan tenor yang transparan. Next, tips yang kelima, buka rekening bersama khusus kebutuhan rumah tangga. Ini simple tapi powerful. Dengan punya rekening bareng yang khusus urusan rumah tangga, kalian itu bakal jadi lebih gampang melacak pengeluaran rutin, kayak listrik, air, belanja mingguan, cicilan rumah atau motor, dan lain sebagainya. Terus juga bisa menyisihkan anggaran tanpa tumpang tindih sama kebutuhan pribadi. Dan yang paling penting, menghindari asumsi dan kecurigaan. Karena salah satu penyebab ribut soal uang di dalam rumah tangga itu adalah ketidakterbukaan soal pengeluaran ya. Padahal kadang bukan karena berniat menyembunyikan, tapi karena uangnya nyampur sama pengeluaran pribadi. Jadi nggak kelihatan tuh mana kebutuhan bersama, mana yang buat diri sendiri. Dan rekening bersama ini nggak harus yang ribet ya. Bisa mulai dari tabungan biasa, asal kalian sepakat untuk rutin transfer ke situ setiap bulan,
sesuai dengan porsi penghasilan masing-masing. Kuncinya adalah keterbukaan dan tanggung jawab. Karena kalau dua-duanya bisa komit dan saling mengerti, rekening bersama ini bukan beban, tapi alat bantu untuk hidup lebih teratur dan tenang. Nah, sekarang kita ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu level strategis yang membutuhkan komitmen finansial yang lebih besar. Tips pertamanya adalah manfaatkan semua tunjangan kerja dan insentif pajak. Kadang kita tuh terlalu fokus sama gaji pokok sampai lupa kalau sebenarnya ada banyak bonus tersembunyi dari tempat kerja yang bisa banget membantu kita untuk berhemat. Contohnya, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan itu udah dipotong otomatis ya, tapi sering nggak dimanfaatin pas dibutuhkan. Terus juga THR dan bonus tahunan, ini seringkali langsung ludes buat lifestyle, padahal bisa banget disisihkan untuk dana darurat atau cicilan yang penting-penting. Terus juga kalau misalkan ada insentif sekolah anak, atau tunjangan transport, atau uang makan dari kantor, ini bisa bantu banget ngurangin pengeluaran bulanan. Dan potongan pajak penghasilan untuk status menikah atau punya tanggungan. Kalau dilaporin dengan benar, potongannya bisa lebih kecil dan take home pay kalian jadi lebih gede. Jadi, luangkan waktu sebentar untuk cek lagi apa aja sih fasilitas dan hak yang udah disediakan kantor kalian. Karena kalau nggak dimanfaatkan sayang banget. Next, tips yang kedua, cari cuan sampingan bareng. Nah, kalau yang ini mungkin strategi yang udah lumayan banyak dilakuin ya. Mungkin bukan karena penghasilan utama nggak cukup, tapi karena kalian sadar bahwa satu sumber penghasilan itu terlalu rapuh untuk semua kebutuhan sekarang dan masa depan. Contohnya, jualan makanan ringan dari rumah, atau jadi reseller barang-barang lucu, aksesoris, atau kebutuhan sehari-hari, atau kayak bikin konten bareng, kalau memang suka tampil atau storytelling gitu ya, atau jasa kecil-kecilan, ngajar les, bantu desain, buka pre-order sesuatu. Serunya tuh kalau dikerjain bareng, kerjaan ini jadi nggak berasa berat. Ada pembagian peran yang fleksibel, dan prosesnya bisa jadi sarana bonding juga. Yang satu bagian produksi, yang satu bagian promosi misalnya. Jadi bukan untuk mencari untung, tapi juga membangun chemistry dan rasa kompak. Dan kalau side hustle ini berkembang, bisa banget ya dijadiin bekal menuju kebebasan finansial, atau bahkan bikin salah satu dari kalian bisa resign lebih cepat dan fokus ke bisnis. Tapi jangan lupa kalau kalian mulai dapat penghasilan dari usaha ini, perlu juga bahas soal pengelolaan dan pembagian hasilnya, supaya tetap sehat secara komunikasi, dan supaya usaha ini nggak jadi sumber konflik. Next, tips yang ketiga, punya dana darurat bersama. Ini yang mungkin masih sering luput atau bahkan diabaikan, padahal realita rumah tangga itu nggak bisa ya lepas dari yang namanya kejadian nggak terduga. Kayak salah satu sakit dan butuh biaya medis, atau motor rusak pas lagi dibutuhin banget, atau keluarga salah satu ada yang mendadak butuh bantuan. Nah, kalau nggak punya dana darurat, ujung-ujungnya cari utang. Dan utang darurat itu seringkali bunganya atau dendanya lebih tinggi. Apalagi kalau pinjam dari pinjol, atau pakai pay letter kartu kredit tanpa siapin pelunasannya. Nah, pasangan ideal biasanya bikin pos dana darurat khusus. Bisa di rekening terpisah, bisa juga mungkin di dompet digital yang khusus. Targetnya pelan-pelan aja, minimal 3-6 bulan pengeluaran rutin rumah tangga, suami, istri, anak gitu ya. Kalau saat ini juga belum bisa mengumpulkan segitu, nggak apa-apa. Mulai dari kumpulin 10.000, 20.000 setiap hari misalnya. Yang penting konsisten dan komitmen aja. Karena nanti begitu dana darurat kalian udah siap nih, kalian jadi nggak gampang panik kalau ada kejadian yang butuh biaya. Nggak perlu ribut siapa yang harus tanggung duluan. Dan bisa fokus mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Lanjut, tips yang keempat, berani hadapi dan beresin utang, bukan disembunyiin. Nah, ini mungkin bagian yang paling sensitif. Banyak pasangan yang hubungan rumah tangganya jadi ribet bukan karena uang, tapi karena masalah utang yang nggak dibicarain. Misalnya, salah satu punya cicilan atau pinjaman online yang disimpan diam-diam, lama-lama jadi beban mental, dan kalau ketahuan bisa jadi sumber keributan yang besar.
Padahal ya kalau dari awal jujur dan saling membantu, utang itu bisa dihadapi bareng-bareng. Misalnya bikin strategi, utang mana dulu yang dibayar, bisa nggak digabungin ke satu tempat biar bunganya lebih kecil? Apa ada aset kecil yang bisa dijual dulu sementara? Atau apakah bisa ganti ke skema syariah biar nggak terbebani bunga riba? Nah, soal riba ini juga penting. Kalau kalian dan pasangan concern soal halal dan haram, bisa mulai pertimbangkan opsi-opsi yang non-riba, misalnya koperasi syariah, yang pakai sistem bagi hasil simpan pinjam, bukan bunga, atau pembiayaan syariah dari lembaga resmi, misalnya kayak BSI, BPRS. Terus juga tunda pembelian sampai cukup uang cash bisa bayar tunai. Mungkin ini bakal makan waktu, tapi dijamin udah paling aman dari sisi mental dan spiritual. Sementara kalau kalian masih dalam sistem konvensional, pastikan bahwa bunga utangnya nggak lebih besar dari pertumbuhan penghasilan kalian. Karena kalau iya, lama-lama kalian cuma kerja buat nutupin bunga kan, bukan pokok utangnya. Intinya, utang itu bisa jadi beban, tapi kalau dikelola bareng-bareng, bisa juga jadi pelajaran penting tentang kerja tim. Dan tips yang kelima, investasi bersama, walaupun kecil-kecilan dulu. Nah, ini buat kalian yang udah mulai stabil ya keuangannya, dan pengen uang kalian gak cuma muter di pengeluaran dan tabungan aja. Investasi bareng itu bukan berarti harus langsung beli properti bareng atau main saham gila-gilaan ya. Tapi bisa dimulai dari hal-hal kecil kayak nabung emas, atau reksadana pasar uang, atau nabung saham blue chip, atau pakai program tabungan berjangka di bank. Yang penting, dibahas dan diputuskannya bareng-bareng. Biar nggak ada yang ngerasa kayak, kok kamu beli ini nggak bilang-bilang? Atau, kok uang kita malah nyangkut di sana? Dan ini juga jadi sarana belajar bareng ya. Karena nggak semua orang lahir ngerti investasi, memang nggak ada sih orang yang lahir langsung ngerti investasi. Tapi intinya, kalau kalian belajar bareng-bareng, risiko kerugiannya bisa diminimalisasi, dan prosesnya malah bikin kalian makin kompak. Nah, kalau soal keuntungan atau return dari investasi, itu ada dua jenis. Yang konvensional itu yang pakai sistem bunga, misalnya deposito bank atau obligasi pemerintah. Ini biasanya return-nya stabil, tapi buat sebagian pasangan yang concern sama riba, ini bisa jadi pertimbangan kalian. Dan kalau yang non-riba atau syariah, misalnya kayak emas batangan, atau sukuk retail syariah, atau reksadana syariah, atau saham syariah. Sistemnya pakai bagi hasil atau akad jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam. Jadi, kalian lebih tenang secara spiritual untuk yang concern soal itu. Jadi intinya, pasangan yang kompak itu bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling jago bekerja sama dan mengerti prioritas bareng-bareng. Mulai aja dari hal-hal kecil. Karena dari situ, pelan-pelan bisa jadi bekal buat hidup yang jauh lebih tenang, secara cinta, dan juga secara keuangan, kesejahteraan. Kalau misalnya kalian ada tambahan strategi atau tips lainnya yang works ampuh di kalian, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Oke, gitu dulu aja untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.